Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita sedang mengkaji kisah-kisah Al-Quran, kemudian kita ambil ibrah dari kisah itu. Kisah kaum Nabi Nuh sudah selesai, dan sekarang kisah kaum Ad bagian terakhir yang kita kaji. Setelah ini nanti kaum Samud. Dan saya berterima kasih pada mahasiswa-mahasiswa S2 UPI yang peduli makalah-makalah saya dibukukan, dan minggu depan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran juga terbit. Hari ini yang terbit tentang pendidikan dalam Al-Quran yang telah kita kaji tentang Luqman, Musa, Khidir dan yang lain. Tapi yang kita terbit pun yang dibahas Nuh, Ad, Samud, Madian, Surum, itu juga ada pada buku. Tapi tidak berarti lantaran ada buku turun tengah ngaji. Tetap saja ada tambahannya. Talim kisah Qur'ani kaum Ad dalam Al-Quran bagian ketiga ini akan mengkaji tentang sambutan kaum Ad terhadap dakwah Nabi Hud alaihissalam. Ada beberapa poin yang saya cantumkan, yaitu 8. Pertama, kaum Ad memandang bahwa Nabi Hud alaihissalam sebagai orang yang kurang akal dan pembohong. Memang salah satu dari sifat-sifat orang yang menentang dulu kepada para nabi, rata-rata memandang nabinya bohong dan nabinya adalah orang bodoh. Dijelaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadunnuka minal kadhibin. Para pemuka-pemuka kaum Ad mereka berkata, yaitu bahwa Nabi Nuh alaihissalam safahah, dan juga Nabi Nuh alaihissalam minal kadhibin. Al-mala'u itu suka diartikan pembesar, tapi arti asalnya mala'u itu dari malaka, artinya penuh. Milkul ardi adalah sepenuh bumi. Kemudian kenapa dari penuh menjadi pembesar? Karena adalah milkul uyun, karena orang tersebut penuh dengan perhatian mata-mata orang lain. Perhatian orang lain terpusat kepada dia, sehingga dia diagungkan dan dibesarkan. Jadilah dari kata penuh menjadi pembesar. Jadi yang dikatakan malau itu adalah milkul uyun. Jadi di mana orang tersebut dipenuhi oleh mata-mata orang lain yang memperhatikan kepada dia, sehingga dia diangkat menjadi orang yang dibesarkan. Itu adalah al-mala'u. Kemudian kata safahah, seperti yang pernah saya jelaskan, ini adalah salah satu lafaz yang sangat rendah untuk menilai seseorang menjadi orang bodoh. Jadi Nabi Hud alaihissalam betul-betul dipandang oleh kaum Ad itu orang-orang yang sangat bodoh. Pernah di atas mimbar ini saya sampaikan, kebodohan itu dilapatkan dengan jahul,
dan juga dilapatkan dengan kata syafa. Kalau syafa adalah khifah fil badan. Khifah fil badan itu lemah anggota badan. Jadi otak sudah tidak bisa mikir, jadi badan pun sudah lemah, keinginan pun sudah berkurang. Itu yang disebut dengan syafa. Karenanya maka yang dikatakan syafa itu diartikan bodoh, karena khifatun nafsi linuqsanil aqli. Jadi anggota tubuhnya lemah, tidak bisa dipaksa pinter lantaran akalnya kurang. Beda dengan jahlu. Kalau jahlu orang normal, orang yang fisiknya sehat, akalnya juga kuat, cuman dia tidak punya ilmu. Karena itu yang dikatakan jahlu adalah adamul ilmi bisyai', tidak tahu apa-apa. Tapi kalau fisiknya siap untuk menerima ilmu. Atau juga yang dikatakan jahlu itu idrakus syai' ala khilafi ma huwa lahu, mengetahui sesuatu tapi ketika ditanya beda jeung benerna begitu. Yang pertama disebut jahlul ghasyid, bodoh, tidak tahu lantaran tidak diberitahu. Tapi nukan dua mah jahlul murakkab, dia tidak tahu padahal geus diberenya mau, tapi nalika ditanya jadi bohong. Itu mah jahlul murakkab. Urang mah termasukna paling oge jahlul murakkab. Lain sapa. Sabab lamun kurang sapa mau mungkin rek init. Jadi sapa mah adalah organ tubuh yang lemah, tidak siap untuk menerima ilmu. Betapa rendahnya Nabi Hud alaihissalam dipandang oleh kaum Ad orang sapa. Lamun disebut orang bodoh, jahlun rada leukeum. Jadi sapa itu lebih rendah daripada jahlu. Orang sapa mah sanajan sakola dikecek kumaha bae moal pinter-pinter. Lantaran otakna geus lemah teu narima ilmu. Nah, kalau kita perhatikan dakwah Nabi Nuh alaihi salam dengan dakwah Nabi Hud alaihi salam beda lafadznya. Di dalam lafaz yang digunakan Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam bahwa dipandang Nabi Nuh itu fi dolal, dalam kesesatan. Kenapa Nabi Nuh dipandang sesat? Karena Nabi Nuh ngieun parahu di gunung. Biasanya ngieun parahu dicai, ieu ngieun parahu di gunung, maka oleh umat dipandang orang sesat. Tapi untuk Nabi Hud alaihissalam dipandang oleh kaum Ad adalah fisafahat. Dia sendiri adalah orang bodoh, karena pengikut-pengikutnya pun juga orang-orang bodoh. Jadi Nabi Hud dipandang safah karena dirinya dan pengikut-pengikutnya dipandang orang safah. Sudah menjadi sunatullah sejak dulu bahwa pengikut para nabi dan rasul itu rata-rata orang bodoh dan orang miskin. Tidak orang pandai, orang cerdas dan orang kaya. Kenapa? Sebab kalau orang bodoh mah gampang nerima. Lamun rapat di lingkungan pakampungan zaman bodoh, setuju, gampang setuju. Betul. Tapi lamun rapat di lingkungan komplek Lopalalinda, masalah leutik tanggeus. Nah, sabab jadi lamun risalah diajar keunana di kalimat orang pinter mah, jadi itu pinter sampai narima ada batulah. Tapi nu bodoh mah jangan debat, debat kumaha ada ilmu gitu. Terus rata-rata risalah juga diterima dulu oleh orang miskin. Sabab orang miskin mah teu loba kasieun hartana dipenta. Sabab eueuh pental. Tapi lamun jama pun itu rata-rata nolak agama. Sejak zaman dulu orang kaya
lantaran loba kasir, loba kalbar bisi harta nabiah. Jadi pas risalah sejak dulu diterima orang bodoh karena tidak banyak mikir, juga diterima oleh orang miskin karena tidak banyak ketakutan. Sama seperti yang terjadi di zaman Nabi Hud alaihissalam. Yang kedua, menantang Hud agar mendatangkan azab, karena mereka tidak mau meninggalkan ajaran mereka dan berpindah menyembah ajaran Allah yang satu. Ini dijelaskan oleh Allah, tantangan mereka, Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Bayangkan kalau orang akidahnya, keyakinannya sudah kuat untuk mempertahankan keyakinan itu, menantang adab Allah. Kalau keyakinan adalah kuat tapi menantang, tapi ada dalam kebenaran, itu untung. Tapi kalau kita kuat terhadap satu keyakinan, berada dalam salah, lalu menantang adab Allah, inilah yang tidak baik dan berbahaya. Kenapa? Kaum Ad itu menantang adab Allah karena dirinya merasa awakna gede, awakna jangkung, awakna badak, sehingga boga rasa awak jangkung jeung badak serta tenaga kuat itu adalah bisa menghalau adab Allah. Memang rata-rata lamun kurang kesadaran jeung akhlak, awak nu badak teh sok rada sararombong. Lulusin mah saya sombong dengan awak. Padahal dalam ajaran Rasulullah nu disebut jalma gagah jeung kuat teh lain jalma anu badak awakna gancang ambekna, tapi innal syadid yamliku nafsahu indal ghadab. Jangan bisa mengendalikan emosi. Allah tidak akan melihat fisik seseorang karena besarnya, tidak akan melihat harta seseorang karena kayanya. Allah juga tidak akan melihat rupa seseorang karena cantik jeung kasepna, tapi yang dilihat oleh Allah adalah qulubihim, hati-hati mereka. Maka kaum Ad adalah mereka yang memiliki hati yang kotor, fi qulubihim maradun, hati mereka penuh dengan sakit. Yang ketiga, mereka sekali-kali tidak akan meninggalkan agamanya dan tidak akan mempercayainya apapun yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Ya Hud, majitana bibayinatin, apa yang kamu datangkan berupa penjelasan, wa ma nahnu bitariki alihatina, sesekali kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, an qaulika, karena perkataanmu, wa ma nahnu laka bimu'minin, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu. Ini adalah menggambarkan bagaimana kerasnya hati kaum Ad. Apapun yang dijelaskan oleh Nabi Hud alaihissalam tidak akan dipercaya. Ajakan apapun yang disampaikan oleh Nabi Hud tidak akan diimani. Berarti geus ngakulat batu. Nomor 4, mereka mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah, mendustakan rasul-rasul Allah, mengikuti perintah penguasa yang sewenang-wenang. Wa tilka 'adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattabau amra kulli jabbarin 'anid. Di sini ada 3 yang dijelaskan Allah. Pertama adalah jahadu bi ayati rabbihim,
Mereka menentang ayat-ayat Allah. Ayat apa yang dimaksud? Ayat anfus wal ayat apa? Ayat anfus adalah ayat berkaitan dengan jiwanya, karena dirinya telah diciptakan oleh Allah berbadan besar, tenaga kuat, kawani gede. Itu tidak dimani, padahal itu ciptaan dan pemberian Allah. Layak alfa adalah alam-alam yang diciptakan oleh Allah, tidak mendorong untuk bertauhid. Wa asaw rusulahu, dan mereka maksiat kepada rasul-rasul Allah. Siapa rasul yang diturunkan kepada kaum Ad? Nabi Hud. Berapa orang hari Nabi Hud? 1. Tapi kenapa di sini menggunakan jam? Wa asaw rusulah, tidak menggunakan wa asaw rasulahu. Karena dalam kacamata tauhid itu dijelaskan wa in kanu asaw rasulan wahidan. Jika manusia itu maksiat kepada seorang rasul, pada hakikatnya fa inna isyana wahidin minhum isyanul jami'. Lamun maksiat ka hiji rasul, maka dipandang maksiat kepada rasul-rasul yang lain. Yang dimaksiati oleh kaum Ad, Nabi Hud, yang dia tolak. Tapi dalam pandangan Allah, dia juga menolak ajaran rasul-rasul yang lain. Ajaran sebelumnya Nabi Muhammad, itu kan ajaran sebelumnya Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian juga rasul-rasul yang sesudahnya. Sekalipun rasul itu belum diutus Allah. Karena maksiat kepada satu rasul dipandang maksiat kepada rasul-rasul yang lain, tidak hanya sekedar kepada rasul itu. Nah, kenapa? Karena pada hakikatnya bukan orangnya, tapi pada hakikatnya adalah li'anna makana illa linakil risalah nafsahu. Membantah seorang rasul hakikatnya membantah risalahnya. Kalau membantah risalah berarti bukan membantah orangnya, tapi membantah ajarannya. Kalau membantah ajarannya berarti ajaran sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad adalah sama. Membantah ajaran satu rasul sama dengan membantah ajaran seluruh rasul. Karena di sini menggunakan jama' wa asaw rusulahu. Berikutnya nomor 5. Nasihat Hud alaihissalam tidak didengar sama sekali. Diberi nasihat dan tidak, itu sama saja. Kalimat yang diungkapkan Allah dalam Al-Quran, qul sawa'un alaina awa'adta am lam takun minal wa'idin. Apakah engkau mau menasihati atau tidak menasihati, bagi kami sama saja. Di dalam ayat Al-Quran yang berkaitan dengan orang musyrikin Arab, kalimatnya a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kalau lafaz yang diungkapkan kepada Nabi Hud alaihissalam, awa'adta am lam takun minal awaidin, sama saja. Nomor 6. Mereka memandang benar agama mereka, karena itulah adat kebiasaan yang telah ada sejak dahulu. Kalau kebiasaan yang melekat berulang-ulang, kalau kebiasaan yang sudah melekat lalu dilakukan berulang-ulang, maka sulit untuk ditinggalkan karena sudah menjadi darah daging. Allah menjelaskan, inna hada illa khuluqul awwalin, karena kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu. Nomor 7. Mereka memandang tidak akan diadab Allah. Wa ma nahnu bimu'adzibin. Kenapa mereka memandang tidak akan diadab?
karena saya badannya kuat. Seolah-olah agama Allah mentah. Padahal Allah Maha Kuasa. Kemudian nomor 8 adalah mereka mengatakan bahwa sebagian mereka telah menimpakan penyakit gila kepada Nabi Hud. Jadi Nabi Hud yang mengajak untuk iman, tapi dipandang oleh mereka dia adalah gila karena diazab oleh patung-patung dan sembahan mereka. Ini adalah salah satu penghinaan yang sangat besar terhadap Nabi dan Rasul Allah yang membawa risalah. Inilah di dalam Al-Quran yang disebut manusia bentuk 2. Kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah itu dari ayat 97 sampai dengan 99, manusia itu terdiri dari 3 wajah, 3 macam. Pertama, ada manusia yang memang dia tidak beriman karena tidak tahu risalah, tidak tahu ajaran. Maka bagi orang ini azdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah ala rasuli, layak karena dia tidak mengetahui ajaran Allah dan Rasul. Lantaran ajaran terlebih kepada mereka, lalu mereka kufur, lalu mereka munafik dan memang ternyahuk. Orang seperti ini akan dihukumi oleh Allah alimun, Allah Maha tahu lantaran tidak sampainya risalah. Hakimun, Allah Maha bijaksana menentukan hukum pada dia. Pola kedua, nah ini seperti ini, adalah manusia yang sampai risalah kepada mereka, tapi mereka menolak. Jeung kesel deui kanu mawa risalah. Kahayang mah anu mawa ajaran teh gancang bae. Ini dijelaskan Allah itu pada surat Al-Baqarah ayat 98. Mereka adalah mayyattakhidhu ma yunfiqu maghraman. Mereka menjadikan kalau diminta untuk infak, karena ada ajaran menyuruh kepada mereka untuk berinfak, memandang bahwa infak itu maghram. Maghram itu riya, taqiyatan, dan sekedar mengelak membela diri. Kuring infak supaya jalma nagih ulah nagih deui. Aya kesel dina hati. Terus wa yatarabbasu bikum dawair. Mereka mengharapkan orang seperti ini, orang yang mengajak kepada kebenaran, orang yang meminta infak supaya gancang datang giliran paehna. Jika geus paehna manehna mah moal menta-menta deui infak. Jadi kesal ka jalma anu menta infak. Terus padahal alaihim dairatus su', padahal mereka sebenarnya yang rugi. Maka orang yang seperti ini sama seperti di zaman Rasulullah SAW, orang muslim kesal kepada Muhammad karena mengajak iman dan berinfak di jalan Allah. Yantadiru bi mautin nabi, mereka mengharap kapan nabi mati. Karena donna minkum, karena mereka memandang innal Islam yamutu bi mautihi, karena Islam itu akan mati apabila Muhammad mati. Jadi inilah salah satu sikap yang sangat buruk, di mana orang sudah tahu ajaran, mereka sudah tahu hukum, tapi benci terhadap ajaran, bahkan benci juga kepada orang yang membawanya. Bahkan berharap orang yang suka mengajak-ngajak kepada kebenaran supaya gancang maut ulah ngajak deui. Orang yang seperti ini akan dihukumi oleh Allah di akhirat nanti. Sami'un, apa yang diucapkan di dalam hatinya didengar Allah. Alimun, apa yang pantas siksaan bagi mereka.
berbeda dengan orang yang tidak tahu karena tidak ada ilmu pada mereka. Yang ketiga inilah orang hebat. Mereka sampai ajaran kepada mereka dari para nabi. Lalu mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Lalu mereka menjadikan infak mereka sebagai ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya ibadah itu keuntungan bagi diri, bukan keuntungan bagi Allah dan Rasul. Maka orang seperti ini akan dihukumi di akhirat nanti. Ghafurun, Allah Maha Ghafur, dosa-dosanya diampuni. Rahimun, Allah juga mengasihani dia dan ditempatkan di surga. Pengikut Nabi Hud alaihissalam, kaum 'Ad, termasuk manusia pola kedua, benci terhadap orang yang membawa risalah dan berharap agar dia cepat mati. Adakah orang pada masa sekarang? Mungkin ayat lantaran kesal sok diumum kedua jadi ngadoakeun beunghar kalau ngomongkeun. Jadi jangan menjadi manusia pola kedua. Sebab itu adalah tipe kaum gitu. Azab Allah atas kaum 'Ad. Sebelum kaum 'Ad itu dihancurkan Allah telah memberikan peringatan lebih awal kepada mereka akan mereka insaf. Mereka tidak diberi hujan selama 3 tahun, sehingga mereka kekurangan air. Rahim wanita menjadi kering sehingga tidak berketurunan. Lalu Nabi Hud alaihissalam berjanji, jika kalian memohon ampun kepada Allah, kemudian beriman kepada Allah, Allah akan menurunkan hujan dari langit, lalu akan memberikan kekuatan, ditambah lagi kamu menjadi semakin kuat, lalu keturunan mereka akan semakin banyak. Ini adalah syarat agar mereka dilepaskan dari azab pertama 3 tahun tidak ada hujan. Istighfar, taubat, dan tidak berbuat dosa. Ali As-Sabuni menafsirkan kisah ini, syarat seseorang dan atau masyarakat akan menjadi subur makmur adalah seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam ayat ini berkaitan dengan kaum 'Ad, yaitu istighfar, kemudian taubat, kemudian tidak berbuat dosa adalah syarat turunnya barokah dari langit. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Satu itu. Summa tubu ilaihi, tobat. Yursilus sama alaikum midrar. Jadi nanti Allah akan melipatkan. Wa yajidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrimin. Berarti istighfar, taubat, tidak berbuat dosa adalah syarat bagi kaum 'Ad untuk negerinya menjadi subur. Namun apapun yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam tidak diperhatikan mereka, dan mereka tetap tidak akan beriman. Bahkan mereka sama sekali apapun yang disampaikannya tidak akan dipercaya. Ini dijelaskan oleh Allah, ya Hud majitana bibayinatin, apapun yang kamu datangkan berupa penjelasan. Wa ma nahnu bitariki alihatina, kami tidak akan meninggalkan tuhan-tuhan kami. An qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin, iman pun tidak akan. Inna qulu illa itaraka ba'du alihatina bisu, kami berpandangan bahwa engkau telah diadab oleh Tuhan-Tuhan kami, sembahan kami, sehingga kamu menjadi gila.
Qala, maka Nabi Hud menjelaskan, inni asyhadullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Nabi Hud akhirnya cuci tangan ke hadirat Allah. Dakwah sudah diajar lakukan beberapa kali, namun ujung-ujungnya tetap tidak ada perubahan kecuali memasrahkan diri kepada Allah. Selanjutnya Nabi Hud alaihissalam menjelaskan lebih jauh, inna qulu illa i'taraqa ba'du alihatina bisu. Qala inni asyhadu Allah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun min duni duni jami'an. Kalau memang kamu tetap begitu, jalankan saja sekehendak kamu. Jangan kamu perhatikan apa yang aku sampaikan. Mulai sekarang inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi, bahwa aku bertawakal kepada Allah. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Pada hakikatnya sekuat apapun kamu, sebesar apapun badan kamu, bahwa yang di bumi ini ada dalam genggaman Allah. Tidak ada satu binatang melata yang ada di bumi kecuali ubun-ubunnya ada di tangan Allah. Lebih-lebih kamu yang besar, ubun-ubunnya gampang dipegang. Binatang kecil pun ubun-ubunnya terpegang Allah, apalagi manusia yang besar, yang ubun-ubunnya gede ada di tangan Allah. Kenapa kamu sombong? Maka dari sinilah mulai Nabi Hud alaihissalam menyampaikan bahwa mereka akan binasa. Ini sudah tawakal kepada Allah, sudah cuci tangan kepada Allah, dan mereka akan diganti oleh kaum yang lain. Rumah dan harta mereka akan hancur. Mereka akan dihancurkan. Lalu mereka akan diganti dengan kaum berikutnya. Nanti lahirlah kaum Samud. Kekayaan mereka akan menjadi lenyap. Ini dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Di sana ada kalimat wa yastakhlif Rabbi qauman ghairakum. Allah akan mengganti dengan kaum yang lain selanjutnya. Maka di dalam Al-Quran, footnote-nya di sana 17, yaitu di dalam surat Al-Haqqah ayat 4 sampai dengan ayat 8 dijelaskan oleh Allah bagaimana kaum Ad diadab Allah. Nah, di sana dijelaskan oleh Allah, kadzabat Samud, bahwa kaum Samud telah berdusta, wa Ad, dan juga kaum Ad telah berdusta. Di sana dia katakanlah bil qari'ah, kepada hari kiamat. Adapun kaum Samud, mereka adalah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, fa ukhliqu birihin sarsar, bahwa awak badak jantung gede, tanaga gede, tapi ternyata paehna ku angin. Angin sarsar, angin kencang, dingin, tapi tidak mengandung air. Kalau angin dingin biasanya mengandung cair, karasana nikmat. Tapi angin kencang, tapi tidak mengandung air, ini adalah angin adab, bukan angin nikmat. Nah, karena itulah maka mereka diadab oleh Allah dengan angin sor-sor itu, sab'ala yarin wa samaniyata ayyam, 7 peting 8 belah, kusuma teureun-eureun. Batalal qauma fiha sor'a, kaum Ad bergelimpangan yang begitu badan besar, ka'annahum a'jaju nakhlin khawiyah, bagaikan pohon kurma yang rapuh di dalamnya. Begitu tertimpa angin, kemudian hancur dan roboh. Cukup panjang Sawi menjelaskan. Saya bacakan di sini adabnya.
Sawi menjelaskan kaum Ad diadab pada waktu subuh hari Rabu 8 hari sisa dari bulan Syawal, berarti 22 Syawal, dan berakhir pada waktu terbenam matahari di hari Rabu berikutnya. Mereka disiksa dengan angin yang sangat dingin, sangat keras suaranya, dan tidak berair sor-sor. Tidak berair itu sor-sor. Hari bulan malam sor-sor teh justru nyata cair. Jadi sor-sor mah justru cair sebenarnya. Angin itu mematahkan kepala mereka seperti patahnya pohon kurma. Angin masuk dari mulut mereka dan keluar dari buburnya. Dan As-Sawi mengutip pendapat Ibnu Jarir yang mengatakan mereka hidup disiksa angin 7 malam 5 hari. Ini beda pendapat, tapi kita yang ambil adalah Quran. Setelah lewat hari ke-8, mereka terbawa angin dan terlempar ke laut. Kaum Ad digiring angin ke laut. Jadi merenang siroro kidul. Terlempar ke laut. Nah, seakan-akan bahwa kepada kaum Nabi Hud alaihissalam Allah telah menjanjikan untuk menyelamatkan mereka dan orang-orang yang beriman kepadanya. Di sini dalam Al-Quran dijelaskan fa'anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna. Kami menyelamatkan Hud dan orang-orang yang beriman kepadanya dengan rahmat dari kami. Wa qata'na dabiral ladzina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Kami hancurkan, kami putuskan, kami musnahkan orang-orang yang mendustakan kepada kami. Memang seperti yang pernah disampaikan bahwa umat-umat terdahulu, andai kata mereka kufur kepada Allah, mereka dihancurkan lalu disisakan orang beriman. Lalu yang hidup hanyalah orang yang beriman saja. Nah, kemudian karena setan masih hidup, akhirnya muncul lagi orang yang tidak beriman, lalu dihancurkan lagi, lalu sisanya orang yang beriman. Kaum Nabi Nuh alaihissalam dihancurkan, sisanya orang beriman di atas perahu. Sekarang kaum Hud alaihissalam dihancurkan, sisanya orang beriman yang ikut kepada Nabi Hud alaihissalam. Tapi nanti muncul lagi pada kaum Samud orang yang tidak beriman, hancurkan lagi, lalu sisakan orang yang beriman. Umat Muhammad tidak seperti itu, sebab lamun dihancurkan BAKB. Maka Allah memberikan peluang yang panjang kepada umat Muhammad untuk mengimani Allah, tidak mendustakan risalah Allah. Cuma yang kita gambarkan dalam ayat ini adalah bagaimana mereka kaum Ad alaihissalam adalah orang-orang yang menantang Adam, sehingga mereka menunggu Adam. Mereka mengatakan fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Aku tunggu kalau kamu tidak beriman. Apakah aku yang akan binasa atau kamu? Inilah yang dikatakan dengan intidorul Adam, menunggu Adam. Kadang-kadang di bahasa ulang sok muncul kalimat ulang silih tempok ke. Nah, kuring salah antara imane nu salah. Setelah sulit kaum Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaum Ad dengan berbagai-bagai cara. Akhirnya orang silih tinggal itu. Orang silih tumbuhan. Apakah kami yang akan diadab atau kamu? Ada yang percis seperti itu di dalam syariat, yang disebut dengan mubahat, ya?
mubahalah yang dulu pernah Nabi melakukan dengan orang Nasrani Najran, yang mereka memandang Nabi salah, lalu mereka yang benar. Lalu Nabi menantang orang Najran untuk bermubahalah dengan kami. Datangkan anakmu, keturunanmu, mari kita mubahalah. Nah, apakah aku yang benar agama kami atau agama kamu? Tapi orang Nasrani, orang Najran tidak mau untuk bermubahalah dengan Rasulullah. Sehingga Allah menjelaskan dalam surat Al-Imran berkaitan dengan itu, summa nabtahil fanas'al laknatallah alal kadibin. Maka kemudian bermubahalahlah, nanti azab Allah akan terkena kepada orang yang berdusta. Bahkan di dalam lingkungan keluarga pun ada yang mirip seperti itu. Kaitannya karena sulit untuk mencari kebenaran, masing-masing mempertahankan egonya, akhirnya memasrahkan masalah itu kepada Allah, yang disebut dengan li'an. Dengan li'an. Dulu pernah terjadi pada salah seorang sahabat Nabi yang namanya adalah Halal bin Umayyah. Istrinya berzina, katempok kupanon sorangan, karena di tempat tidurnya sendiri berzina dengan syuek. Lalu dia lapor kepada Nabi bahwa istri saya berzina di tempat saya dan saya melihat sendiri. Nabi tidak mempercayai laporan itu dan meminta 4 saksi. Kalau kamu tidak bisa mendatangkan 4 saksi, kamu akan dicambuk 80 kali menuduh orang baik berbuat zina. Tentu bagi Hilal kemudian istrinya berzina, jabal ditunggu. Maka dari sinilah ada seorang sahabatnya Hilal yang mengatakan, jika saya melihat istri saya berzina dengan mata kepala sendiri, saya akan bunuh di tempat itu sebelum selesai zinahnya, daripada mencari obat-obat orang lain untuk sebagai saksi. Maka turunlah yang berkaitan dengan itu apa yang disebut dengan li'an. Itu yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Nur ayat 6 sampai dengan ayat 7. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, tapi mereka tidak dapat mendatangkan 4 saksi karena melihat sendiri, maka kesaksiannya dia adalah dengan mengucapkan kalimat syahadat 4 kali. Bersaksi, dia melihat sendiri lalu syahadat 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, menyatakan bersaksi atas nama Allah bahwa saya melihat sendiri dia telah melakukan zina. Lalu yang keempatnya wal khamisatu, yang kelimanya, yang keempat adalah annalanatallah alaihi in kana minal kadhibin. Kalau dia berdosa, semoga dilaknat Allah, dan jika saya berdosa, semoga saya yang dilaknat Allah. Itu yang disebut dengan li'an. Nah, kalau yang berkaitan dengan Nabi ternyata tidak berbentuk li'an, tidak juga berbentuk mubahalah, tapi yang ada pada nama Nabi Hud yang berkaitan dengan kaum Ad hanya merupakan intidor, yaitu mari kita tunggu bagaimana nanti akhirnya. Ini artinya seorang nabi masih ada dalam kebijakan di dalam berdakwahnya, tidak melaknat kaumnya, tapi hanya ingin melihat bagaimana Allah memberikan keputusan. Itulah kebijakan bagi seorang nabi, tentu akan berbeda dengan kebijakan urang. Mun urang mah mista maja utama geus teu direret deui. Nah, berikutnya, kemana orang yang beriman? Allah menyelamatkannya, orang yang beriman kepada Nabi Hud. Walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna. Ketika datang azab dari kami menyelamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang beriman kepadanya bi rahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang tidak beriman menjadi hancur.
bagaimana Allah menyelamatkan mereka. Saya kutip dari tafsir As-Suyuti bahwa orang-orang yang beriman kepada Nabi Hud alaihissalam, mereka diselamatkan oleh Allah dengan berlindung di pinggir benteng. Ar-rih al-hakim rihun baridah data sautin syahidin la matara fiha. Ini adalah menggambarkan angin yang menghadap kepada kaum Ad, yaitu angin yang dahsyat, angin dingin yang bersuara keras dan tidak berair, tidak bersosok. Laki-laki, wanita, anak, dan harta hancur, terangkat ke udara. Demikian juga rumah mereka. Mereka tertimbun pasir, lalu terbawa angin dan masuk ke laut. Sementara Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang yang beriman diselamatkan dengan rahmat Allah. Ibnu Athakir menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh As-Suyuti bahwa ketika Allah mengirim angin kepada kaum Ad, Hud dan orang-orang yang beriman pergi dan berlindung di balik sebuah tembok. Dapat dibayangkan nah tembok mati roboh, cacakan kaum Ad menjangkung badan runtuh. Ini adalah rahmat Allah. Mereka tidak tertiup angin kecuali angin yang sepoi-poi, yang membuat mereka merasa sejuk dan nyaman dengan angin itu. Angin sor-sor membuat adab bagi kaum Ad, tapi angin yang datang kepada orang yang beriman dan Nabi Hud, angin yang menyegarkan. Karena itulah di dalam Al-Quran ada rih dan ada riyah. Rih adalah angin yang mengandung adab, sedangkan riyah jamak dari rih yaitu angin yang membawa nikmat. Di dalam Al-Quran sor-sor diungkapkan oleh Allah, rihun sor-sor, angin sor-sor. Artinya angin ini menghancurkan. Tapi kalau riyah jamak daripada rih, seperti pada ayat fa'arsalna riyaha lawaqi'a. Allah mengutus angin, lalu dengan angin itu pohon-pohonan mereka kawin. Dengan kawin tumbuh dan berbuah, lalu menjadi kehidupan bagi mereka. Maka rih adalah adab, riyah adalah nikmat. Bagi kaum Ad rih, tapi bagi orang yang beriman adalah riyah. Nah, menurut As-Suyuti bahwa kaum Ad dan orang-orang yang beriman kepadanya pergi ke Mekah setelah itu. Di sana mereka beribadah sampai mereka wafat di Mekah. Begitu pandangan As-Suyuti dan Ad-Darwis di dalam tafsirnya. Maka hancurlah kaum Ad oleh rih sor-sor. Hancurlah kaum Nabi Nuh dengan air. Kaum Nabi Nuh dihancurkan dengan banjir. Kaum Ad dihancurkan dengan angin. Nanti orang-orang adab berbeda yang lain akan dihancurkan pula oleh Allah dengan jenis-jenis adab yang lain. Angin kadang menjadi teman, tapi pada satu saat akan menjadi azab. Air pun juga menjadi teman dalam kebutuhan kita, tapi pada satu saat Allah menjadikan azab lewat air. Allah yang Maha Kuasa. Air berada dalam genggaman Allah, angin pun berada dalam genggaman Allah. Tidak ada satu binatang yang melata, ubun-ubunnya saja dipegang pada tangan Allah. Apa yang akan disombongkan oleh manusia sekalipun badan besar dan tenaga kuat? Tidak ada kekuatan di sisi Allah. Nah, karena itulah terhadap kisah kaum Ad ini Allah menyuruh kita untuk membaca dan mempelajari dan menghayatinya
untuk dijadikan ibrah pelajaran dalam hidup. Pertama, bahwa mereka kaum Ad yang mengakibatkan mereka hancur, mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga mereka tidak beriman. Tanda-tanda kekuasaan itu ayat Anfus dan ayat Afaq. Kedua, mendustakan Rasul Allah. Jika mendustakan seorang Rasul, maknanya adalah mendustakan semua Rasul-Rasul, baik Rasul yang telah ataupun Rasul yang akan. Karena hakikatnya bukan mendustakan orangnya, tapi mendustakan ajaran yang dibawanya. Ketiga, mengikuti perintah penguasa yang sebenar-benar dan menentang kebenaran agama. Kenapa mereka menentang? Karena kesombongan yang ada pada dirinya. Mereka sebenar-benar menjadikan orang-orang kecil untuk menyembah kepada dia karena badannya besar. Nomor 4, kufur terhadap Allah yang memberinya nikmat. Ini semua diungkapkan Allah dalam Al-Quran, yaitu di sini ada footnote-nya nomor 24 di dalam surat Hud ayat 59 sampai dengan ayat 60. Jadi kita mengkaji kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad ini adalah atas perintah Allah untuk mengkaji sejarah sehingga menjadi pelajaran. Maka yang kelima, kita harus jadi hamba yang pandai bersyukur dengan berbagai jenis syukur yang diajarkan Allah Rasulullah kepada kita. Kita mesti syukur qalbi, syukur lewat hati, syukur lisan, syukur lewat lidah, dan syukur jawari, syukur lewat anggota badan. Syukur qalbi adalah tasawwur ni'am. Kita menggambarkan nikmat-nikmat Allah. Kita membayangkan betapa banyak nikmat Allah yang telah berikan kepada kita, lalu muncul pada diri kita perasaan bangga. Itu syukur qalbi. Urang pas ngabangun iman, rengseng ngabangun iman, terus urang ngabayangkeun iman geus dijieun, luak dieu kaluhur, alhamdulillah nu tadi teu boga imah, ayeuna boga imah. Itu syukur qalbi. Lain nu ayeuna imah geus anggeus tapi hutang teu dibayarkeun, lain syukur. Sabab anu disebut syukur qalbi tasawwurun ni'am. Syukur lisan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, kepada manusia atana memuji orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Syukur jawari kepada Allah lewat ibadah. Syukur jawari kepada manusia lewat mukafaah, memberikan kebaikan kepada orang lain yang orang lain telah memberikan kebaikan kepada kita. Cuman kalau kita berpikir tentang syukur, apalagi sama kurang mungkin kalimat syukuran, nuka bayang dina otak kurang teh dah. Dimandang syukuran nuka gambar teh, padahal syukur teh bisa ku hate, bisa ku lesah, dan bisa dengan anggota badan. Eta mah dahar sebagian kecil dari syukur yang disebut dengan syukur mukafah, yaitu memberikan balasan kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ibu dan bapak, itulah yang kita kaji. Alhamdulillah tamat kisah tentang kaum Ad berkaitan dengan Nabi Hud alaihissalam. Mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita. Sebelum ada 3 pertanyaan yang masuk. Apakah keringat yang ada pada badan kita termasuk najis atau bukan? Yang ada pada badan kita adalah ada najis, ada khobas. Khobas itu kotoran biasa. Debu yang ada pada badan kita, keringat yang ada pada badan kita tidak termasuk kepada najis, itu adalah khobais. Karena itu maka kita sholat sekalipun berkeringat, tetap saja bahwa sholat kita adalah sah dan tidak termasuk kepada kotoran yang mesti sama seperti kencing ataupun darahnya. Maka Nabi Muhammad suka
merayakan hari kelahirannya? Ya, Rasulullah adalah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Tapi Rasul tidak pernah juga memperingati kelahiran Nabi Ibrahim. Rasul pun juga tidak pernah memperingati kelahirannya. Kaum Ad tadi disebutkan badannya besar. Bagaimana Nabi Hudnya? Ya. Kalau misalnya karena Nabi Hud itu adalah dari keturunan kaum Ad, tentu Nabi Hudnya adalah besar. Karena Nabi Hud itu termasuk daripada keturunan daripada kaum Ad. Tapi kalau Nabi Hud gede awak teu sombong. Tapi kaum Ad mulai mah awak gede dijadikan kesombongan. Kalau misalnya ada umat yang lain selain kaum Nabi Hud yang sejaman juga sama besarnya. Ya, nampaknya kalau misalnya pada zaman-zaman sekarang kita melihat bahwa umat Nabi Muhammad ini adalah aksarul umam a'maron, bahwa umat Muhammad umat yang umurnya paling pendek dan badannya pun paling pendek. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tidak ada orang yang paling pendek kecuali umat Muhammad. Lalu ketika ditanya siapa yang paling pendek dari manusia, manusia yang paling pendek adalah manusia yang pendek lalu dekatnya hidupnya dekat hari kiamat. Namun ayeuna meureun rada jangkung kayaknya. Karena itu maka pada zaman sekarang tidak akan ada orang yang seperti adalah sekuat dan setinggi kaum Ad, karena memang Allah memberikan nikmat kepada dia dalam hal itu. Umat Muhammad diberinya dalam bidang yang lain. Terima kasih. Aku qauli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.